Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih-Nya, kita semua dapat berkumpul di meeting online pada hari ini. Di tengah masa pandemi seperti saat ini, pemerintah mengharuskan kita untuk melaksanakan protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona. Namun belakangan ini timbul kasus di mana masyarakat seolah-olah melupakan protokol kesehatan di dalamnya. Masalah tersebut adalah aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi ini merupakan aksi penolakan pengesahan rancangan undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 2020. Pengesahan draft ini dinilai terlalu terburu-buru, dan di dalam draft ini terdapat sejumlah poin-poin yang dinilai sangat merugikan buruh atau pekerja harian. Aksi demonstrasi ini berlangsung dari tanggal 6 Oktober 2020 dan mulai berakhir pada tanggal 2 November 2020. Dilansir dari detik.com dan tirto.it pada tanggal Kamis 8 Oktober 2020, aksi demonstrasi ini berlangsung di sejumlah daerah. Ada di Jakarta, Banten, Semarang, Makassar, Medan, dan sejumlah daerah lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demonstrasi merupakan pernyataan protes yang dilakukan secara massal. Pada demonstrasi Omnibus Law kemarin, banyak sekali fasilitas umum yang rusak akibat perilaku anarkis yang dilakukan oleh peserta demo. Pada demonstrasi tersebut, tidak hanya melibatkan para buruh atau pekerja, melainkan melibatkan para mahasiswa dan juga mahasiswi, terlebih melibatkan para pelajar SMA dan juga SMK. Keterlibatan para pelajar SMA dan SMK ini tentu menjadi sorotan publik, karena di masa pandemi seperti saat ini, seharusnya mereka melanjutkan pembelajaran via online. Namun pada kenyataannya, mereka malah mengikuti kegiatan demonstrasi. Keterlibatan para pelajar di dalam aksi demonstrasi tersebut tentu akan berdampak tersendiri bagi diri mereka masing-masing. Mereka akan terancam di DO atau di drop out, dan juga terancam akan muncul keterangan pidana di dalam surat keterangan catatan kepolisian milik mereka, yang tentunya akan sangat berdampak besar ketika mereka melamar pekerjaan. Tidak hanya berdampak bagi para pelajar, aksi demonstrasi tersebut juga berdampak pada lingkungan sekitar, seperti perusakan fasilitas umum seperti halte bus, dan juga aksi demonstrasi tentu menghambat aktivitas lalu lintas di sekitar kawasan aksi demonstrasi berlangsung. Dampak-dampak di atas tentu sangat merugikan bagi para masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang sangat bergantung pada fasilitas umum. Oleh sebab itu, berdemonstrasilah secara bijak. Pahamilah terlebih dahulu topik apa yang dibahas di dalam aksi demonstrasi tersebut, agar kita tidak hanya ikut-ikutan orang saja dalam berdemonstrasi. Kegiatan berdemonstrasi merupakan kegiatan menyuarakan pendapat, bukan berlaku anarkis. Berdasarkan pemaparan saya di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa terlibatnya banyak pelajar dalam kegiatan demonstrasi tersebut disebabkan karena ajakan oleh teman maupun ajakan berdemonstrasi melalui sosial media. Oleh sebab itu, marilah kawan-kawan untuk kita lebih berpikir secara matang dalam mengambil suatu keputusan. Usahakan setiap hal yang kita lakukan dapat berdampak positif bagi diri kita maupun orang lain. Saya tidak melarang hadirin sekalian untuk melakukan kegiatan demonstrasi, karena setiap warga negara Indonesia berhak untuk menyuarakan pendapat atau aspirasi mereka masing-masing. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan, ketika kita melakukan kegiatan demonstrasi, jauhkanlah dari pikiran kita untuk berlaku anarkis atau merusak fasilitas atau lingkungan sekitar kita. Ketika kita berdemonstrasi, kita harus ingat bahwa tujuan kita hanya untuk menyuarakan pendapat atau aspirasi kita. Dalam berpikir, kita harus bijak. Dalam bertindak, kita harus tepat. Terima kasih.